Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Hai, halo sahabat, bersua lagi dengan saya Waratul Utami, praktisi Talents Mapping dalam agenda ulasan 34 tema bakat dalam Talents Mapping. Ya, kali ini kita akan membahas masih bakat di area Striving Talents, dua bakat sekaligus, yaitu bakat konsistensi dan bakat disiplin. Apa dan bagaimana bakat konsistensi dan disiplin ini? Teman-teman dan sahabat semua tetap stay tune. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal ulasan-ulasan tentang Talents Mapping di channel rumah kita ini. Baik, selanjutnya kita langsung menuju pada ulasan bakat yang pertama, yaitu konsistensi terlebih dahulu. Ya, sahabat dan teman-teman semua, bakat konsistensi, ya. Jadi orang yang memiliki bakat kuat konsistensi ini adalah pribadi-pribadi yang memang mematuhi peraturan gitu ya. Jadi orang yang memiliki bakat kuat konsistensi, mereka ini orang-orang yang membutuhkan aturan untuk nantinya bisa dia taati, untuk nantinya bisa dia ikuti, ya, mematuhi peraturan. Ya, menjadi penting, menjadi utama, menjadi hal yang urgent untuk mereka yang memiliki bakat kuat konsistensi terkait adanya peraturan ini, adanya SOP dalam melakukan aktivitas-aktivitas kehidupannya. Ya, kalau sekiranya tidak ada peraturan, maka aktivitasnya akan cenderung kurang produktif, ya, karena dorongannya untuk melakukan aktivitas produktif tidak kuat. Ya, karenanya penting sekali ada peraturan, ada SOP yang akhirnya bisa dia ikuti, yang akhirnya bisa dia jalankan, dia patuhi, ya, sehingga produktivitas dia akan muncul besar sekali dan bagus sekali, gitu. Nah, teman-teman, bakat kuat konsistensi ini kalau dia berkolaborasi dengan bakat-bakat kuat yang lain, misalnya bakat konsistensi kolaborasi dengan disiplin dan input, bakat kuat konsistensi berkolaborasi dengan ranger, bakat kuat konsistensi berkombinasi dengan command dan juga harmoni, ya, maka akan membentuk potensi kekuatan, ya. Antara lain potensi kekuatannya ada operating, ada potensi kekuatan maintaining, ada monitoring, ya, ada juga mediating, memediasi, ya. Untuk harmoni dan command ini kalau dia berkombinasi dengan konsistensi membentuk bakat mediating. Nah, dari kombinasi bakat, dari potensi kekuatan ini kita bisa tarik, ya, tipe kekuatan yang sekiranya dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat kuat konsistensi. Antara lain tipe kekuatan yang bisa dimiliki adalah operator, ya, jago dalam mengoperasikan alat, ya. Kemudian ada administrator, ya, bisa mengatur data-data, file-file, ya. Kemudian ada safekeeper, ya, quality controller, evaluator, ya, mediator, ya. Nah, ini adalah tipe-tipe kekuatan yang sekiranya bisa muncul pada mereka yang memiliki bakat kuat konsistensi. Nah, nanti apa yang muncul ini tergantung dari kombinasi bakatnya tentu saja. Ya. Kemudian apa ya profesi yang sekiranya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki bakat kuat konsistensi? Banyak sekali teman-teman. Jadi kalau ini terkait mematuhi peraturan, maka dia cocok untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, yang bisa saya sebutkan di sini antara lain PNS, ya. PNS itu kan melakukan aktivitas di mana di sana itu sudah ada peraturan yang strict yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai negeri sipil, ya. Nah, untuk mereka yang memiliki profesi sebagai PNS, dia memiliki bakat kuat konsistensi, maka subhanallah pasti dia akan melakukan aktivitas kerjanya itu dengan sangat bagus sekali, dengan bertanggung jawab sekali, kerja keras gitu, ya, karena memang dorongan bakatnya mendukung gitu. Yang kedua bisa hakim, ya, konsisten dalam menegakkan peraturan, dalam menegakkan hukum, ya, dari masalah yang sedang dia pimpin gitu. Kemudian ada
tim produksi ada quality controller, ya, jadi dalam tim kerja mungkin ada bagian quality controller. Oke. Ini maka tepat sekali kalau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bakat kuat konsistensi. Jadi dia konsisten, dia sesuai dengan peraturan yang ada bahwa kualitasnya harus segini, ya, itu dia bisa. Ya. Kita menuju ke bakat yang kedua, yaitu bakat disiplin. Ya, kalau bakat konsistensi tadi mematuhi peraturan, bakat kuat disiplin, core strength-nya adalah menjaga keteraturan. Menjaga keteraturan, ya, bedanya itu. Menjaga keteraturan ini yang dimaksud adalah orangnya tertata, rapi, ya, teratur, ya, dalam dia menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupannya. Ya, kalau teman-teman bisa tarik kesimpulan, ini meskipun sama-sama terkait peraturan gitu ya, terkait keteraturan gitu ya. Kalau yang konsistensi ini dia mematuhi peraturan, artinya peraturan itu berasal dari luar dirinya, eksternal, sedangkan disiplin itu menjaga keteraturan. Aturan yang dimaksud di sini dalam disiplin adalah dari internal dirinya, gitu. Untuk disiplin, kombinasi bakat muncul juga di sana. Ada kombinasi bakat disiplin dengan konsistensi dan input, ada kombinasi bakat disiplin dengan ranger dan input, ya, banyak sekali. Nah, kombinasi bakat ini membentuk potensi kekuatan. Antara lain ada feeling, kemampuan untuk menata data, ya, memasukkan data-data sesuai dengan tempatnya, mudah untuk digunakan nantinya, seperti itu. Yang kedua ada kemampuan potensi kekuatan housekeeping, ya, menjaga agar rumah tetap tidy, tetap rapi, ya. Melakukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga kerapian rumah, kebersihan rumah, gitu. Kemudian yang ketiga ada organizing, ada scheduling. Nah, ini potensi kekuatan yang muncul jikalau bakat kuat disiplin berkombinasi dengan bakat-bakat kuat yang lain. Nah, dari sana bisa ditarik untuk kita mengetahui tipe kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat kuat disiplin. Antara lain bisa muncul tipe kekuatan administrator, bisa muncul tipe kekuatan produser, ya, bisa produce barang, ya, dengan kualitas yang sama terus dengan jumlah yang cukup banyak, ya, dia disiplin. Kemudian ada shift keeper, ya. Nah, ini tipe kekuatan yang bisa muncul dari orang yang memiliki bakat kuat disiplin. Kemudian profesi apa yang tepat? Profesi apa yang sekiranya bisa didukung oleh bakat kuat disiplin ini? Nah, di sini saya bisa menyebutkan beberapa, ya. Antara lain ada akunting, ya. Akunting ini cocok sekali kalau dia punya bakat disiplin. Kemudian ada sekretaris mungkin, ya. Dia bisa mengatur jadwal dan seterusnya sesuai dengan keteraturan, ya. Pustakawan, ya, dia bisa menata, membuat rapi buku-buku sehingga mudah untuk diambil dikala membutuhkan, mudah untuk dikembalikan dikala sudah selesai, ya, seperti itu. Nah, ini beberapa profesi yang sekiranya cocok untuk mereka yang memiliki bakat kuat disiplin. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana kalau misalnya beda dan samanya dulu deh. Konsistensi dan disiplin ini perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada tadi, kalau konsistensi itu peraturannya dari luar, gitu ya, dia menaati peraturan dari luar. Kalau disiplin, dia menjaga keteraturan. Aturan yang dimaksud di sini adalah dari dalam, dari dirinya, ya. Kesamaannya adalah sama-sama terkait aturan, gitu. Sama-sama terkait aturan. Jadi untuk dia bisa produktif dalam menjalankan aktivitasnya, dia butuh aturan, dia butuh SOP, ya. Itu adalah perbedaan dan kesamaan dari konsistensi dan disiplin. Ya, terakhir, bagaimana kalau sekiranya kita lemah di bakat konsistensi dan di bakat disiplin, ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama, sinergi dengan teman lain yang memiliki bakat kuat konsistensi, yang memiliki bakat kuat disiplin. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah kita bisa memanfaatkan bakat-bakat kuat kita yang lain untuk bisa support aktivitas terkait keteraturan.
terkait mematuhi peraturan. Nah, seperti misalnya responsibility. Kita punya responsibility tapi konsistensi lemah. Nah, responsibility ini pun nanti akan bisa mendorong kita untuk bisa mematuhi peraturan. Itu. Nah, demikian teman-teman ulasan singkat tentang dua bakat dari area striving talents, yaitu konsistensi dan disiplin. Ya, kita akan bersua lagi dalam ulasan-ulasan bakat yang lain di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.